Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, anak-anakku yang soleh dan solehah, anak-anakku yang sangat saya sayangi, yang sangat saya banggakan. Baiklah, untuk pertemuan atau video kali ini kita akan belajar lagi, melanjutkan pelajaran yang kemarin sejarah kebudayaan Islam. Kita bahas bab yang kelima, yaitu tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj. Kalau kemarin latar belakang peristiwa Isra Mi'raj, sekarang peristiwa Isra Mi'rajnya. Dengan tujuan sama, yaitu menjelaskan pengertian Isra Mi'raj, menunjukkan surat dan ayat Al-Quran yang menjelaskan peristiwa Isra Mi'raj, menunjukkan sikap masyarakat Arab ketika pertama kali mendengar peristiwa Isra Mi'raj, menyebutkan orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj, menjelaskan sebab-sebab mengapa Nabi Muhammad SAW di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebutkan tempat dimulai dari tempat tujuan pada perjalanan Isra Mi'raj, menjelaskan cara Nabi menerima perintah sholat 5 waktu, dan menjelaskan peristiwa penting yang terjadi pada peristiwa Isra Mi'raj. Baiklah anak-anakku semuanya, langsung saja kita membahas peristiwa Isra Mi'raj. B. Peristiwa Isra Mi'raj. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Kata Isra mempunyai arti perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari. Sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Dalam sejarah Islam, yang dimaksud dengan Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Ini namanya pengertian dari Isra Mi'raj. Jadi Isra itu sendiri, Mi'raj itu sendiri. Kalau Isra itu perjalanan Nabi di malam hari, kalau Mi'raj itu perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai naik ke Sidratul Muntaha. Nah, ini kalau dikelompokkan, kalau secara istilah, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Ini adalah peristiwa Isra Mi'raj. Yang pertama, perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 621 Masehi. Pada malam itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di Hatim, dekat Ka'bah. Malaikat Jibril datang menghampiri Rasulullah SAW dan membelah dadanya. Malaikat Jibril kemudian membersihkan dada Rasulullah SAW dengan air Zam-Zam. Kemudian malaikat Jibril memasukkannya hikmah dan iman yang telah disiapkan dalam bejana emas. Malaikat Jibril mendampingi Rasulullah SAW mengendarai buraq menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya ke Masjidil Aqsa melewati beberapa tempat, di antaranya kota Madinah, Madyan, Tursina, dan Bethlehem. Selama perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat bermakna. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW sholat 2 rakaat. Nah, inilah perjalanan Nabi Muhammad SAW yang pertama itu di sini ini. Jadi bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab 621 Masehi. Nah, ini sebelum berangkat ternyata Nabi Muhammad ini telah dicuci dulu, yaitu yang dicuci adalah hatinya dengan air Zam-Zam yang disiapkan oleh malaikat Jibril. Nah, setelah itu baru melakukan perjalanan. Nah, perjalanan yang dilalui oleh Nabi itu melalui 4 kota, yaitu ada Madinah, Madyan, Tursina, dan Bethlehem. Apa yang dinaiki Nabi yaitu kendaraan yang bernama buraq. Ini seperti apa? Nah,
Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi enggak langsung naik ke Sidratul Muntaha, tapi sholat dulu 2 rakaat. Ini dan Nabi menjadi imamnya. Yang perjalanan dari Masjidil Aqsa ke langit ke-7 dan Sidratul Muntaha. Kalau tadi adalah perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sekarang perjalanan Mi'raj, ini naik ya. Perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Masjidil Aqsa, naik ke langit dunia. Di langit yang pertama, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Yang di sebelah kanannya ada hitam-hitam dan di sebelah kirinya ada hitam-hitam. Apabila melihat di sebelah kanannya, tertawalah Nabi Adam alaihissalam, dan apabila melihat ke sebelah kirinya, menangislah beliau. Hitam-hitam yang di sebelah kanan adalah anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang ahli surga, sedangkan yang sebelah kiri adalah ahli neraka. Di langit kedua, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Setelah memberi salam kepada beliau berdua, Nabi Muhammad SAW melanjutkan perjalanan ke langit ketiga dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan berturut-turut naik ke langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah kisah perjalanan Mi'rajnya Nabi dari Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh. Ini bertemu dengan para nabi-nabi sebelumnya, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Di langit ketujuh, Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril naik ke Sidratul Muntaha, yang di dalamnya terdapat 4 sungai. Sungai yang ada di dalam dan 2 sungai ada di luar. Menurut keterangan Malaikat Jibril, 2 sungai yang ada di dalam itu 2 sungai yang ada di surga, dan 2 sungai yang mengalir keluar itu adalah Sungai Nil dan Sungai Eufrat. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik lagi ke Mustawa, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pertemuan ini diperintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah SAW kemudian turun sampai ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Beliau menyarankan untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan umat Nabi Muhammad SAW tidak akan sanggup untuk melaksanakannya. Setelah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi, akhirnya kewajiban sholat menjadi 5 kali sehari semalam, dengan membawa perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril turun ke bumi kembali. Ini adalah peristiwa yang mana Nabi Muhammad langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa ngobrol dan mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu dimulai semenjak Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dalam perjalanan Mi'raj, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang ketiga, anak-anakku, kita akan belajar kejadian-kejadian dalam peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj melihat beberapa kejadian, diantaranya yaitu yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka. Badannya tinggi besar dengan wajah yang seram dan menakutkan. Mereka tidak pernah tersenyum sedikit pun. Hal ini menggambarkan betapa kasar melihat penjaga neraka yang tidak mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang disiksa di neraka. Betapapun orang-orang yang ada di neraka meminta pertolongan kepadanya, mereka tidak akan memberi pertolongan sedikit pun. Inilah kekejaman bagaimana malaikat penjaga neraka. Beda dengan di dunia, ketika orang di dunia dihukum mungkin bisa minta ampunan, mungkin bisa minta belas kasihan, atau mungkin bisa minta pengurangan masa tahanan
dan sebagainya. Bahkan hukum di dunia ini bisa dibeli oleh orang-orang kaya, sehingga dihukum pun tidak merasa susah. Namun ketika di akhirat, ketika di neraka, orang yang berbuat dosa maka tidak ada ampunan sedikit pun, biarpun itu 1 detik pun tidak akan ada ampunan. Itulah kejamnya malaikat penjaga neraka. Dan yang B, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk itu diambilnya. Kejadian ini menggambarkan orang yang ketika hidup di dunia sering melakukan zina. Naudzubillah min dzalik. Makanya harus bisa menjaga yang namanya farji, harus bisa menjaga kemaluan, harus bisa menjaga harga diri. Baik laki-laki maupun perempuan jangan sampai melakukan perzinaan. Orang yang melakukan perzinaan itu besok di neraka jahanam, naudzubillah, dia akan makan daging yang busuk. Ibaratkan seperti itu, naudzubillah min dzalik. Nah, yang C, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Orang itu menjerit kesakitan. Setelah terpotong, lidah itu tersambung kembali dan dipotong lagi. Demikian terus-menerus tiada henti. Orang itu juga merasakan sakit berkali-kali. Inilah gambaran orang-orang ketika di dunia selalu berkata bohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain. Naudzubillah, ini adalah balasan orang-orang yang ketika di dunia tidak bisa menjaga lidahnya. Lidahnya suka berkata bohong, lidahnya suka memperbincangkan keburukan orang lain atau menggunjing. Ini balasannya besok ketika di neraka jahanam. Naudzubillah, lidahnya akan memanjang dan ketika dipotong akan menyambung lagi. Ada yang mengatakan menyambung lagi, ada yang mengatakan bahwa lidahnya itu akan tumbuh lagi seperti itu. Jadi ketika dipotong sakitnya luar biasa. Nah, ketika tumbuh lagi, setelah dipotong tumbuh lagi, nah gitu, dipotong tumbuh lagi, potong tumbuh lagi, seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Ini balasan orang-orang yang tidak bisa menjaga lidahnya. Dia suka berkata bohong dan dia suka menggunjing orang lain. Naudzubillah. Makanya janganlah berkata yang tidak benar, harus selalu jujur dan jangan suka menggunjing keburukan orang lain. Dan yang D, anak-anakku, Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan orang yang memiliki perut yang sangat besar. Orang itu merasa kesusahan. Ketika duduk susah, berdiri susah, apalagi untuk berjalan. Susah sekali karena perutnya yang besar. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup di dunia selalu memakan riba. Harta yang diperolehnya tidak didapat dengan cara yang halal. Naudzubillah. Makanya kita harus menjaga apa yang kita makan, ini benar makanan yang halal, yang didapat dengan cara yang halal, bukan dengan cara yang haram seperti makan riba. Riba itu apa? Riba itu misalnya memberikan hutang atau meminjamkan uang kepada orang lain, misalnya 1 juta, nah mengembalikannya 1.100.000. Nah, yang 100.000 ini adalah riba. Inilah yang akan menjadikan siksa di neraka nanti, menjadikan perutnya yang sangat besar. Bayangkan kalau ada orang yang perutnya besar, duduk susah, berdiri susah, tidur pun susah. Ini nah, itu adalah balasan bagi orang-orang yang suka makan hal yang haram. Nah, anak-anakku semuanya, setelah kalian pelajari yaitu peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha, di mana di langit ke-7 bertemu dengan para nabi, kemudian sampai Sidratul Muntaha langsung ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Nah, dalam perjalanan itu Nabi Muhammad juga melihat peristiwa-peristiwa yang luar biasa di neraka. Nah, kita dapat menyimpulkan dari pelajaran ini, dapat kita simpulkan yang pertama bahwa peristiwa Isra Mi'raj dilatar belakangi oleh semakin meningkatnya hambatan dan gangguan yang dialami Nabi Muhammad SAW.
dalam mendakwahkan agama Islam di kota Mekah. Kaum kafir Quraisy bertambah ancamannya kepada Rasulullah SAW ketika istri dan paman beliau Khadijah dan Abu Thalib meninggal dunia. Yang kedua, Isra Mi'raj adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Dan yang ketiga, dalam peristiwa Isra Mi'raj umat Islam mendapat perintah sholat fardu 5 kali sehari semalam. Nah, sejak itulah umat Islam diwajibkan melaksanakan sholat. Dan yang keempat, kejadian-kejadian dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu diperlihatkan. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan wajah-wajah malaikat penjaga neraka, wajahnya yang menakutkan dan tidak pernah tersenyum. Yang B, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan orang yang membawa daging yang baik dan di sebelahnya ada daging yang busuk. Daging yang baik itu dibuang dan daging yang busuk itu diambilnya. Peristiwa ini menggambarkan orang yang suka berbuat zina. Dan yang C, Nabi Muhammad SAW juga diperlihatkan orang yang memotong lidahnya sendiri. Gambaran orang yang suka berbohong dan selalu memperbincangkan keburukan orang lain atau suka menggunjing. Dan yang D, yaitu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan memiliki perut yang sangat besar. Peristiwa ini menggambarkan orang ketika hidup dunia selalu makan riba, naudzubillah. Dan yang kelima, orang yang pertama kali membenarkan peristiwa Isra Mi'raj adalah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga beliau mendapatkan gelar yang membenarkan. Dan yang keenam yaitu kaum kafir Quraisy tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa Isra Mi'raj. Bahkan mereka menuduh Rasulullah SAW menyebarkan berita yang bohong. Ini adalah pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Nah, anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, setelah kalian pelajari bagaimana peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan dapat merangkum beberapa pelajaran, nah saatnya kalian mencoba melatih kemampuan kalian dalam menerima pelajaran kali ini. Kalian bisa menjawab pertanyaan berikut ini dengan benar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Yang kedua, kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj? Yang ketiga, siapa yang mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj? Yang keempat, sebutkan tempat-tempat yang dilewati oleh Nabi Muhammad SAW selama Isra Mi'raj. Ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini tempat itu mana saja. Yang kelima, dalam peristiwa Isra Mi'raj sampainya di langit, pertama Nabi Muhammad SAW bertemu dengan siapa? Yang keenam, dan di langit ketujuh Nabi Muhammad SAW bertemu dengan siapa lagi? Yang ketujuh, menurut penjelasan malaikat Jibril, ada 2 sungai di dunia ini yang terlihat dari Sidratul Muntaha. Sebutkan sungai apa dan sungai apa. Dan yang ke-8, bagaimana wajah malaikat penjaga neraka? Nah, wajahnya bagaimana, berseri atau bagaimana? Yang ke-9, bagaimana gambaran balasan orang yang suka berzina? Dan yang ke-10, gambaran orang yang perutnya sangat besar adalah orang yang selama di dunia suka memakan titik-titik apa kira-kira. Nah, ini kalian jawab dengan benar sebagai latihan untuk mengasah kemampuan kalian dalam menerima pelajaran. Apakah bisa semuanya atau berapa yang dapat kalian tangkap selama pelajaran ini? Dan video ini bisa kalian berulang-ulang kali untuk dilihat untuk menjawabnya. Demikian anak-anakku yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas-tugas kalian di rumah. Jangan lupa bantu orang tua dan jangan lupa selalu beribadah kepada Allah
Demikian akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.